Dari percobaan yang sudah teman saya lakukan, jumlah gigi adiknya berjumlah 16 buah dan dapat dikategorikan berusia 16-24 bulan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kenapa gigi balita bisa lebih sedikit dibandingkan gigi orang dewasa. Pada awal lahir, bayi tidak memiliki gigi dan baru akan muncul akarnya pada usia 0-3 bulan. Kemudian gigi balita akan lengkap berjumlah 20 pada usia 2-4 tahun. Kemudian seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, gigi juga akan bertambah dan normalnya saat dewasa gigi berjumlah 32 buah. Jadi pada percobaan memakan sesendok nasi putih terjadi perubahan rasa, di mana pada saat pertama kali memakan nasi tersebut tidak berasa, tetapi setelah beberapa saat dikunyah, nasi tersebut berubah rasa menjadi manis. Perubahan rasa ini terjadi karena gigi yang mengelumat nasi ketika kita mengunyah bersamaan dengan enzim petialin dalam ludah akan membantu mengubah karbohidrat di dalam nasi menjadi gula. Nah, gula yang dihasilkan dari pencernaan enzim petialin itu yang memiliki rasa manis. Itulah alasan mengapa nasi yang dikunyah hingga lumat akan berubah rasa menjadi manis. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Saya Wilson Wijaya. Nama saya di ketiga kelas 11 saya akan mencoba untuk meminum air yang banyak dan ingin mengetahui apa reaksinya. Oke, saya akan coba sekarang. Sudah 1,5 botol saya mampunya, tidak bisa banyak-banyak. Oke, apa saja yang saya rasakan dan reaksi di tubuh saya. Jadi reaksi di tubuh saya di perut saya ini terasa penuh dengan air, dan juga saya akan menjelaskan manfaat minum air. Oke, manfaat minum air. Minum air ini dapat melancarkan sistem pencernaan kita dan juga bisa mencegah batu ginjal. Maaf, saya bersendawa terlalu banyak minum air. Dan juga bisa menjaga kesehatan kulit. Jadi air itu banyak manfaatnya. Dan juga kalau ibaratnya kalau kita memiliki sesuatu yang berlebihan, itu juga tidak baik. Contoh tadi barusan, kalau minum air terlalu banyak itu boleh-boleh saja ketika sedang haus. Dan juga kalau misalnya kalau minum air banyak itu bisa air urinnya itu warnanya bening terutama, dan juga bisa berwarna bening, dan juga itu bisa menyebabkan mual, sakit kepala, dan lain-lain, masih banyak yang lain. Intinya kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, jadi minumlah yang secukup-cukupnya saja. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Hai semuanya,
Perkenalkan, nama saya Grace Anastasia Aulia, nomor absen 12. Dalam video kali ini, saya akan memperagakan apakah seseorang mampu minum air dengan posisi kepala di bagian bawah. Mari kita mulai. Mula-mula, saya memasukkan air ke dalam mulut saya dan menahannya di rongga mulut. Setelah membalikkan badan dan memposisikan kepala di bawah, hasilnya saya dapat menelan air putih tersebut. Menurut analisa saya, minum dengan posisi terbalik dapat dilakukan, tetapi agak susah untuk menelannya dikarenakan dipengaruhi oleh gaya gravitasinya. Bahaya untuk minum terbalik adalah dapat tersedak, sesak napas, bahkan hingga sampai masuk ke dalam hidung. Nama saya Christopherus Dalan Yudhistira, nomor absen 6. Di video ini saya akan membagikan hasil yang saya dapatkan setelah melakukan uji coba, yaitu uji coba mengendalikan suara kentut. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi, berdasarkan video di samping, mari kita cari tahu mengapa bunyi kentut setiap orang berbeda-beda dan mengapa seseorang mampu mengendalikan bunyi kentut. Kentut merupakan gas sisa pencernaan makanan yang terdiri dari hidrogen, metana, dan karbon dioksida. Setiap hari ada 8-10 liter gas yang masuk ke dalam usus. Gas di dalam pencernaan dapat diserap kembali melalui dinding usus dan dihembuskan melalui paru-paru. Selain itu, gas sisa ini dapat dikeluarkan melalui anus atau ujung dari saluran usus besar yang dikenal sebagai kentut. Keluarnya gas dari anus disebabkan oleh adanya gerakan peristaltik dalam pencernaan makanan yang terdorong ke arah bawah dan keluar melalui anus. Kentut atau dalam bahasa medis disebut flatus adalah hal yang normal terjadi pada semua orang. Buang angin menunjukkan sistem pencernaan Anda berfungsi dengan baik. Sebaliknya akan menjadi masalah jika Anda tidak bisa kentut sama sekali. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan bunyi kentut setiap orang, yaitu yang pertama, jumlah gas yang terdapat di dalam saluran pencernaan. Semakin banyak jumlah gas di dalam saluran pencernaan, bunyi kentut yang dikeluarkan pun akan semakin besar. Yang kedua, kecepatan gas yang keluar dari anus. Semakin cepat gas dan udara yang keluar dari anus, maka otot-otot anus akan semakin tertekan dan membuka dengan cepat. Akibatnya, suara kentut yang dihasilkan akan semakin besar. Ketiga, ukuran lubang anus. Semakin kecil lubang anus, maka suara yang dihasilkan akan semakin tinggi. Hal ini sejalan ketika kita menahan kentut dengan tubuh yang tegang, maka otot-otot pun akan mengalami ketegangan sehingga memungkinkan mengecil. Seharusnya ketika menahan besarnya bunyi dari kentut, jangan tegang tetapi rilekskan tubuh. Sementara itu, jika lubang anus semakin besar, maka suara kentut akan semakin rendah. Makanan yang dikonsumsi. Jika Anda mengonsumsi makanan yang tinggi akan gas, perut akan semakin kembung karena memiliki kandungan gas yang tinggi. Contoh makanan yang tinggi akan gas antara lain lobak, sawi, dan sayur nangka. Dan minuman yang mengandung gas yang tinggi antara lain minuman bersoda dan minuman beralkohol. Terima kasih. A few moments later.